ありがとうよ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Tensei Shitara Kendeshita, di mana menceritakan tentang seorang pria yang berinkarnasi menjadi pedang dan budak loli dari ras kucing hitam yang selalu diremehkan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tertabrak mobil dan mati seketika. Lalu pria itu berinkarnasi ke dunia lain menjadi sebuah pedang. Kita panggil saja pedang itu sebagai Master. Master yang masih bingung pun mendengar suara bahwa perjalanan hidupnya akan terasa berat dan menyuruh Master untuk terus berjuang. Namun Master menganggap suara itu hanyalah halusinasi. Ia pun berpikir bahwa keisekai pasti memiliki atribut dan kekuatan, dan ia pun langsung mengidentifikasinya, di mana ternyata Master merupakan sebuah senjata intelijen yang membuat ia bisa berbicara dan berpikir. Master juga memiliki skill yang cukup berguna. Beberapa dari skill itu adalah skill pemulihan diri, skill telekinesis, dan skill pengamatan. Saat Master sedang melihat statusnya, tiba-tiba ada beberapa goblin yang mencoba mencabutnya. Master yang tak ingin dipakai oleh goblin pun menolak untuk melepaskan diri. Lalu saat salah satu goblin meludahi Master, ia pun langsung marah, di mana Master menggunakan skill telekinesis untuk menggerakkan dirinya dan langsung membasmi para goblin tersebut. Koitsu. Yoshi, wakatta. Yatte yarou janai ka. Master yang membunuh para goblin itu pun tak merasa bersalah, dan ia malah merasa puas karena telah melakukan tugasnya sebagai sebuah pedang. Lalu saat Master berhasil menghancurkan kristal sihir yang ada di dalam tubuh goblin, ia mendapat skill baru dari goblin tersebut. Master pun memutuskan untuk menjadi lebih kuat dengan memburu para monster yang ada di hutan tersebut. Lalu kita diperlihatkan ras kucing hitam yang dijadikan budak oleh pedagang, di mana ia sangat menginginkan kekuatan dan berambisi untuk menjadi lebih kuat. Di keesokan harinya Master berhasil mengalahkan monster cumi-cumi dan monster kelabang. Setelah mengalahkan kedua monster itu, kekuatan sihir dan serangan Master pun bertambah menjadi kuat. Lalu ia pun mengikuti segerombolan goblin yang sedang menuju ke markasnya dan langsung membantai mereka semua yang ada di sana. Di keesokan harinya kita diperlihatkan ras kucing hitam yang sedang dimarahi oleh tuannya, di mana saat rasnya dihina tak bisa berevolusi, tiba-tiba ras kucing hitam itu ingin menyerang tuannya. Namun karena ada kalung budak di lehernya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu scene berpindah di mana Master yang ingin menjelajahi hutan itu lebih jauh, di mana ia langsung bertarung dengan naga dan berhasil mengalahkannya. Setelah memakai skill pemulihan diri, Master pun melanjutkan untuk berburu, di mana musuh selanjutnya adalah Raja Gluttony Slam. Setelah berhasil mengalahkan monster itu, kekuatan Master pun bertambah menjadi lebih kuat. Ia juga mendapatkan skill penyimpanan dimensi, di mana ia bisa membawa bangkai mayat monster yang telah ia kalahkan. Lalu Master pun melanjutkan untuk membasmi beberapa monster yang ada di sana, di mana setelah berhasil mengalahkan semua monster yang ada di sana, Master pun memutuskan untuk berburu monster yang ada di luar hutan tersebut. Lalu saat mendarat di hutan yang sudah mati, tiba-tiba Master tak bisa bergerak dari sana, di mana tanah di hutan itu menyerap semua energi sihir yang telah dikeluarkan oleh Master, yang membuat Master tak bisa melakukan apa-apa selain menunggu seseorang mencabutnya dari sana. Namun setelah menunggu sebulan penuh, tak ada orang ataupun hewan yang datang ke sana. Lalu kita diperlihatkan di mana pedagang dan budak ras kucing hitam yang sedang dikejar-kejar oleh beruang berkepala dua, di mana beruang itu langsung menghancurkan kereta dan membunuh semua budak yang ada di sana. Ras kucing hitam yang tak ingin mati pun melawan beruang itu dengan menggunakan tongkat kayu. Namun usahanya sia-sia karena kekuatan beruang itu jauh lebih kuat. Tak lama berselang ia bertemu dengan Master yang tertancap di sana. Master pun menyuruh ras kucing hitam itu untuk memakainya.
Di mana ras kucing hitam itu yang menginginkan kekuatan pun langsung mencabut master dan melawan beruang tersebut. 綺麗な剣。ありがとうよ。戦えるか。少し行くぞ。行く。あれでたくさんの魔人を倒す。 Setelah berhasil mengalahkan beruang itu, pedagang yang masih hidup pun menyuruh ras kucing hitam untuk menyerahkan pedang tersebut. Namun Master langsung menggunakan skill telekinesisnya dan membakar kontrak pedagang itu dengan budak ras kucing hitam, yang membuat ras kucing hitam itu terbebas dari kalung budak yang menyiksanya. Master pun meminta ras kucing hitam itu untuk menjadi pemiliknya, di mana ras kucing hitam itu bernama Fran. Fran yang ingin bertambah kuat pun menerima tawaran dari Master. Alasan Fran ingin bertambah kuat adalah ia ingin mewujudkan keinginan orang tuanya, di mana ras kucing hitam belum ada yang pernah bisa berevolusi. Master yang mendengar itu pun berjanji akan melatih Fran untuk bertambah kuat dan akan membuat Fran agar bisa berevolusi. Di keesokan harinya Master melatih Fran dengan memburu para goblin, di mana Fran sangatlah berbakat setelah diajarkan sedikit teknik oleh Master. Lalu saat sedang beristirahat, Fran mendengar suara orang minta tolong, di mana ada kereta kuda yang sedang diserang oleh goblin. Fran yang melihat itu pun langsung menebas para goblin tersebut. ダブルスラッシュ。 Pengawal yang bernama Randel pun berterima kasih kepada Fran dan menawarkan Fran tumpangan untuk ikut ke kota Alessa. Fran yang mengetahui bahwa Randel ingin menjadikannya pengawal pun menerimanya. Lalu saat di jalan, Randel bercerita bahwa ada perselisihan antara monster kuat di dataran Marau, di mana itulah yang membuat monster lemah terdesak ke arah kota. Master yang mendengar itu pun merasa bahwa itu adalah salahnya yang telah membunuh monster kuat di sana. Lalu Randel menceritakan tentang pekerjaan sebagai petualang kepada Fran, di mana para petualang menghasilkan uang dengan cara menghabisi para monster. Dan para petualang juga dibagi menjadi beberapa peringkat untuk menentukan kemampuan mereka dalam menyelesaikan sebuah misi. Fran yang mendengar cerita itu pun tertarik untuk mendaftar menjadi seorang petualang. Lalu setelah sampai di kota Alessa, Master melihat banyak petualang di sana. Ia pun langsung melihat status senjata para petualang tersebut, di mana banyak senjata petualang yang mempunyai serangan yang lebih tinggi dibandingkan Master, yang langsung membuat Master tak percaya diri, di mana selama ini ia mengira bahwa dirinya adalah pedang legendaris. Fran yang melihat itu pun mencoba menghibur Master, di mana Master adalah pedang yang telah menyelamatkannya dan mempunyai banyak skill. Master yang mendengar itu pun sedikit terhibur. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Guild Petualang. Setelah sampai di sana, Fran menemui resepsionis yang bernama Nell untuk mendaftarkan diri menjadi petualang. Nell yang melihat penampilan Fran pun meragukannya. Namun Fran yang bersikeras untuk mendaftar menjadi petualang pun akhirnya diajak Nell untuk melakukan ujian, di mana Fran diminta untuk menghadapi penguji yang bernama Donadron dari ras Kijin. Di sana Donadron langsung mengintimidasi Fran dengan kemampuannya. Nell juga mengatakan bahwa banyak petualang yang kabur setelah diintimidasi Donadron. Namun Fran sama sekali tak terpengaruh dengan kekuatan tersebut. Master yang melihat status Donadron pun memberitahu Fran bahwa dia sangat kuat. Pertarungan mereka pun dimulai, di mana Fran yang terus menghindari serangan Donadron pun akhirnya bisa menang setelah dibantu Master dengan sihirnya. 答えに師匠が補助魔法を使用に練習します。私は冒険者になれ。大エクスプロージョン。剣技ドラゴンファング。 Nell yang melihat Fran bisa menggunakan sihir tingkat atas tanpa membaca mantra pun terkejut, dan Fran pun akhirnya berhasil lulus dari ujian tersebut. Setelah dipastikan lulus, Fran pun diajak bertemu dengan ketua Guild Petualang yang bernama Klim, di mana Klim terkejut setelah melihat Donadron dikalahkan oleh anak kecil. Klim pun menanyakan kepada Fran tentang kekuatannya, dari mana ia bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu. Namun Fran tak menjawabnya dan memilih merahasiakannya, di mana Master telah memberitahu Fran untuk merahasiakan kekuatannya. Klim pun terpaksa menggunakan kemampuan identifikasi untuk melihat status Fran. Namun Master telah menggunakan kemampuannya untuk memblokir kemampuan identifikasi lawan, yang membuat musuh tak bisa melihat status milik Fran ataupun status milik Master. Lalu Klim pun memutuskan untuk menerima Fran ke dalam Guild Petualang, yang dikarenakan para spirit tak merasakan kedengkian dan kejahatan dalam diri Fran,
di mana ternyata Clem adalah utusan dari para spirit. Lalu Fran pun diajak untuk mencetak kartu guild petualang. Di sana Fran disuruh menyentuh kristal untuk memilih profesi yang cocok dengannya. Nel pun langsung terkejut setelah melihat semua profesi yang cocok dengan Fran, di mana biasanya para petualang hanya beberapa profesi yang bisa dipilih. Lalu Fran pun memilih profesi sebagai pendekar pedang sihir. Hal itu akan membuatnya bisa fokus untuk mengembangkan kemampuan berpedangnya dan juga ilmu sihirnya. Dengan begitu, Fran berhasil menyelesaikan pendaftarannya sebagai seorang petualang. Di sana Fran juga menjual material dari monster yang telah ia kalahkan sebelumnya. Setelah mendapatkan banyak koin emas, Fran pun ingin mencari penginapan. Namun tiba-tiba ia dihentikan oleh tentara bayaran, di mana tentara bayaran itu menuduh bahwa Fran dan Nel telah bekerja sama dalam jual beli material. Nel yang mendengar itu pun langsung membantu Fran. Tentara bayaran yang tak terima pun langsung menyerang Nel. Namun Fran dengan cepat menangkis serangan dari tentara bayaran tersebut. Lalu saat tentara bayaran itu menghina ras kucing hitam, Fran pun langsung menghajar mereka semua. 黒猫族をバカにするな。 Setelah melihat Fran bisa mengalahkan mereka semua, para petualang yang di sana pun merasa senang, di mana para tentara bayaran itu sering melakukan tindakan yang seenaknya sendiri. Lalu saat Fran pergi dari sana untuk mencari penginapan, ada seseorang pandai besi yang mengetahui bahwa pedang yang dibawa oleh Fran adalah senjata intelijen. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu, sampai bertemu di episode selanjutnya, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.